wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiko Malasari, NPM 1901012036 dari kelas A, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Supervisi Pendidikan. Adanya saya di sini untuk mewawancarai kepala sekolah dari Satuan Pendidikan Usia Dini di TK Aba Talangjali, Prokimal, Kota Bumi Utara, Lampung Utara. Baiklah, di sini saya akan memulai wawancara terkait fakta di lapangan tentang proses supervisi pendidikan di dalam Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di TK Aba ini. Untuk pertanyaan wawancara yang pertama, yaitu bagaimana pendapat Ibu tentang supervisi pendidikan? Kalau menurut saya itu supervisi pendidikan itu adalah upaya memastikan bagaimana itu di sekolah maupun mutu pendidikan di sekolah kita. Jadi suatu proses atau tujuan bersama pada lembaga tersebut untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah untuk kesinambungan dan tujuannya selain dari itu juga melalui demi kajian visi misi kita. Sebagai tolak ukur untuk mencapai tujuan di dalam suatu pendidikan itu, Karena dari situ kita bisa tahu bagaimana kita kekurangan dan kelebihan. Dan diharapkan sih tujuannya lebih meningkatkan kualitas proses pendidikan itu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan wawancara yang kedua, yaitu apakah menjadi seorang supervisi diperlukan sebuah pengalaman untuk menjamin sebuah keberhasilan pendidikan? Bagaimana pendapat Ibu? Kalau menurut saya pribadi, sebagai seorang supervisi di sebuah sekolah atau lembaga itu yang memang utamanya harus tahu, harus paham bagaimana teknik dan tata cara supervisi. Kalau seandainya kita supervisi tapi tidak tahu teknik atau tata caranya, ya tidak mungkin kita akan berhasil ya seperti itu. Kalau menurut saya harus tahu teknik dan tata cara. Harus memahami teknik dan Iya, harus memahami tekniknya juga. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana penerapan supervisi di dalam pelaksanaan pembelajaran? Efektif atau tidak untuk diterapkan di masa sekarang ini? Kalau menurut saya, kalau supervisi itu juga perlu diterapkan di sekolah. Karena dari situ kita bisa tahu pola pikir, kemampuan dan kelemahan sekolah kita. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, apa yang dilakukan kepala sekolah dalam mengatasi guru yang tidak bekerja sesuai dengan profesinya? Ini kan biasanya kalau PAUD atau TK ini kan biasanya guru itu basing gitu. Nah, ya biasanya kita kan kalau zaman dahulu kan seringnya kita cari yang namanya yang lulusan PGTK itu jarang ya kayak dulu jarang sekali yang kita temukan. Rata-rata guru TK PAUD itu rata-rata tamatan SMA. Karena ya di sini dulu itu jarang sekali yang tamatan S1 PAUD atau S1 PGTK. Kebanyakan rata-rata lulusan matematika, bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi untuk saat ini masih ada juga guru tamatan SMA, tapi ya itu perlu kita bimbing, perlu kita arahkan dan perlu kita memberikan kita kasih seperti kayak ikut pelatihan, dampingan sejenis kayak ikut pelatihan, seminar, dan itu jadi anak-anak guru tersebut dapat setidaknya mempunyai wawasan bagaimana sih cara mendidik anak, pendekatan dari anak, bagaimana sih cara pembelajaran di TK. Kalau di TK itu tidak bisa disamakan sama di SD sama di SMP. Kalau di TK itu kita sebagai guru itu harus aktif, harus bisa merangkul anak dan tahu semuanya dalam satu kelas nih ya. Anak itu tidak sama ya Mbak ya. Oke, kalau 1 minggu atau 2 minggu kita bisa belum tahu
pelajaran baru itu anak-anak mana sih yang sudah bisa, mana sih yang belum, kita kan belum ya. Dari awal masuk itu, dari pertama masuk seminggu 2 minggu kita kasih tahu mana sih yang benar-benar butuh dampingan khusus yang perlu kita rangkul. Bukan dari situ kita nggak merangkul yang sudah bisa, ya. Tapi setidaknya kita harus tahu mana sih yang harus kita, maksudnya perhatian khusus gitu. Pertama, yang kedua, sebagai guru di TK itu nggak bisa namanya kita itu monoton, nggak bisa kita itu kalau di SD kan ini nak tugas, ini nak hari ini kerjakan halaman sekian, nggak bisa. Sebagai guru TK itu kita harus dituntut aktif, dan kalau bisa itu anak diberikan keleluasaan, Mbak, memilih. Namanya anak kan kadang-kadang hari ini lagi nggak mood, karena kan kita caranya seperti itu, Mbak. Harusnya kita kasih sebelum belajar kita di depan baris, habis itu kalau setiap hari kita sholat duha, habis sholat duha kita kan anak-anak pasti jenuh tuh, capek, kita nggak mungkin langsung belajar. Jadi bagaimana cara kita merangsang anak supaya anak itu nggak ada rasa jenuh, kita kasih lagu-lagu, tepuk-tepuk, jadi mereka itu serasa itu nggak serasa belajar, serasa main gitu. Sambil kita berikan mainan, tapi dari mainan tersebut, dari nyanyian tersebut, anak-anak sebenarnya belajar. Jadi di TK itu makanya dikasih mutu belajar serasa bermain dan bermain serasa belajar, kayak gitu, Pak. Jadi itu anak-anak nggak jenuh intinya. Biasanya kan kalau ada sih satu lembaga yang anak-anak tuh belajar membaca, oke kita iya sobat, kalau kita tetap kasih mengenalkan calistung, tetap kita kasih privat setiap hari, jadi pengenalan setiap hari itu per anak. Jadi kita tahu kalau ukur anak, anak itu cepat mengerti. Kalau kita satu-satu kan anak punya halaman sekian, besok lanjut ke halaman berikutnya, itu juga membaca. Ini ya juga diadakan kita membaca. Jadi kita tahu karena tuntutan di masyarakat, kalau kita orang tua menyekolahkan anak di TK itu pengennya anaknya bisa baca, bisa tulis, calistung lah intinya. Sebenarnya dari pemerintah itu nggak boleh ya anak usia TK, PAUD itu disuruh belajar menulis, membaca itu sebenarnya cuma itu tuntutan dari masyarakat. Kalau kita tidak mengikuti tuntutan masyarakat, kita tidak akan sebenarnya banyak murid, nggak dapat murid yang seperti itu. Tapi ya kita tahu batasannya, tahu maksudnya kita ketemukan calistung cuma dari 1 sampai 10 atau berapa, kan maksudnya tidak terlalu tinggi lah untuk anak usia. Kan kita ajarkan insya Allah dari mulai calistung, doa-doa, surat-surat pendek, dan lain-lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan lulusan dari TK ini bisa masuk ke tingkat SD, anak-anak sudah siap. Ya, mungkin sekian pertanyaan wawancara dari saya, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, Mbak Rofi. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Enggak apa-apa, Mbak. Semoga sukses. Amin. Mudah-mudahan maju. Mudah-mudahan. Sekali lagi terima kasih ya, Ya, Mbak. sama-sama, Mbak. Atur suwun lagi. Terima kasih sudah menonton video wawancara dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.